hamdan wa syukran lillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amwalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara takzir yang disampaikan oleh PC Persis Katapang. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema buah dari tutur kata yang baik. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 ada beberapa poin yang dapat kita uraikan. Poin yang pertama dari surat Al-Ahzab tersebut adalah perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman. Dan jika sebuah ayat dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya akan ada salah satu dari tiga hal. Pertama, perintah yang wajib dikerjakan. Kedua, larangan yang wajib dijauhi. Ketiga, berita penting yang harus diperhatikan. Pada ayat di atas ini termasuk golongan yang pertama. Karena setelah seruan kepada orang yang beriman, ada perintah yang wajib dikerjakan, yaitu perintah takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, poin kedua dari surat Al-Ahzab ayat 70 adalah perintah berkata yang benar dan jujur. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Ibnu Katsir menjelaskan qaulan sadida atau qaulun sadid adalah perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang. Sedangkan Syekh Wahbah Al-Juhaili menjelaskan qaulan sadida atau qaulun sadid adalah perkataan yang benar dan tepat. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman tetap bertakwa kepadanya, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang. Ikhwatu iman rahimakumullah, di antara sikap hidup karena iman dan takwa adalah jika berkata-kata, pilihlah kata-kata yang tepat. Dalam kata-kata yang tepat itu terkandung perkataan yang benar dan akan mencerminkan akhlakul karimah. Jangan berbelit-belit. Ini dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Juhaili. Rasulullah SAW menegaskan perintah takwa dan jujur
dalam sebuah hadis yang sabdanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkanku agar aku memerintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengatakan perkataan yang benar. Hadis riwayat Ahmad. Poin ketiga dari surah Al-Ahzab tersebut adalah buahnya ketakwaan dan kejujuran. Yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Jika orang yang beriman berlaku takwa dan berkata jujur, Allah menjanjikan dua hal, yaitu perbaikan amal dan ampunan dosa. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah memperbaiki amal, artinya Allah memberikan taufik untuk mengerjakan amal-amal solih. Syekh Wahab Al-Juwahili menafsirkan lebih luas. Yusrih lakum a'malakum, artinya niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kalian taufik untuk berbuat amal-amal soleh atau memperbaiki amal-amal kalian dengan menerimanya, memberikan pahala dan apresiasi atas amal-amal kalian. Allah memberikan ampunan bagi orang-orang yang berkata baik dan beramal solih. Syahid Kutub dalam tafsir fi Jalil Quran juga menghapuskan dosa-dosa yang tidak mungkin seorang pun dari anak Adam yang bersalah selamat dan terbebas daripadanya. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka daripadanya, melainkan ampunan dan penghapusan dosa. Ikhwat iman rahimakumullah. Poin keempat dari surat Al-Ahzab 70-71 itu adalah hakikat kemenangan. Wa man yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, orang yang taat kepada Allah dan bertakwa dan jujur itu adalah taat juga kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan, wa may yati Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adiman. Nah, mereka akan mendapatkan kemenangan yang benar, yang besar, kemenangan yang sangat besar. Yaitu dihindari dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat berkata-kata berjujur, apalagi di dalam bulan Ramadan ini kita dapat menjaga tutur kata sehingga ibadah Ramadan kita jadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu yahudu bi aidina illa ma fi haulil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.